saya berpendapat bahwa semakin ke depan kejaksaan menjadi lembaga yang memperoleh apresiasi ya kinerjanya ya, terutama dengan ditangkapnya beberapa koruptor ya yang ini masih dalam proses ya. Itu mau tidak mau itu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Amin. Ya. Gini Mas, kalau mau kuliah ya melanjutkan, jangan berpikir ngumpulkan duit dulu baru kuliah. Iya, jangan. Pokoknya kalau sudah ada nawaitu untuk mengembangkan ilmu yang melalui pendidikan, lakukan aja lah, laksanakan. Ilmu lagi. Bismillah gitu aja. Bismillah. Dengerin itu. Susah nggak sih Prof jadi mahasiswa di Unsud, Prof? Saya pikir susah tidaknya itu kan tergantung niat. Yang penting niat itu modal utama. Kalau kita sudah niat, bismillah, yang susah insya Allah menjadi gampang. Nah. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Wujudkan public trust, makin keren untuk kejaksaan hebat, makin kecil. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan program Duo DM. Saya Dedi. Saya Mumu. Kembali dengan program BTS, Bincang Tokoh Santai. Mengawali minggu ini Mengawali kita minggu hati bersih, putih. seragam putih. Iya. Dan kebetulan Tamu kita juga pakai tamu baju kita putih. pakai baju Gitu. putih. Siapa sih Mu? Tamunya Mu? Kok kayaknya keren banget Mu? Ya, pokoknya mungkin beliau seorang akademisi. Yes. Gelarnya sudah, ya kalau di akademisi sudah Profesor. sudah mentok ya kan. Salah satu dekan Dekan di Universitas Negeri di di Indonesia. Indonesia. Siapa lagi kalau Kalau bukan bukan Profesor Muhammad Fauzan, Fauzan. Dekan Fakultas Unsud di Fakultas Purwokerto Hukum. ya. Fakultas Fakultas Hukum. Hukum. Dekan Fakultas Hukum Unsud. Prof, aduh rasanya Iya. kita tadi itu disidak sama Prof itu. Tiba-tiba hadir gitu. Betul. Terus kita langsung podcast gitu. Alhamdulillah. Waduh, untung bajunya tadi sempet diantar pakai Gojek. Dan kapal lagi kita kan Kapal, jadinya akhirnya. iya. Selamat datang Prof. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Prof sudah hadir di podcast Kejaksaan. Siap. Mudah-mudahan Prof kerasan di podcast kita ini. Amin. Sejuk enak kok. Sejuk ya, dingin ya Prof. Prof, kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Prof di podcast Duo DM. Kita kayaknya kalau ngobrolnya terlalu serius nggak enak kan Prof? Betul. Profesor ini kelahiran mana sih Prof? Saya Purbalingga, Oh, Jawa Purbalingga. Tengah. Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, nggak jauh ya? Berarti nggak Dari jauh. tempat kerja. Iya, 17 menit. 17 Iya, iya, menit. Sorry, 17 kilometer. 17 km. 17 km kalau lancar ya 5 menit lah. menit. Kalau di 5 Jakarta 2 jam. Saja. betul Prof. Kapan datang Prof Jakarta Prof? Baru pagi tadi jam 3. Ya, jam 3. Alhamdulillah jam 3. Seorang putra Purbalingga berkarir di Purwokerto. Sepertinya kalau berbicara sejarah panjang Profesor nggak terlalu jauh lah ya dari sekitaran itu. Betul. Bisa cerita dong Prof, gimana ceritanya kok bisa mengambil jalur akademisi? Apakah memang keluarga dari keluarga besar dosen ini? Iya, terima kasih. Jadi saya juga sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Amin. Alhamdulillah. Jadi kalau saya Bapak almarhum Bapak guru ya. Oh. Tapi guru di tingkat yang paling rendah. Oh, Siap. iya. Ibu juga guru taman kanak-kanak gitu. Terus kemudian sebenarnya tadinya saya kepengen di Pemda setelah selesai. Pengen jadi PNS. Iya, di Pemda gitu Oh, ya. Pemda ya. Tapi rupa-rupanya ibu saya bilang nanti kalau udah selesai jadi dosen ya. Oh.
Jadi pilihan nggak ada pilihan ya. Nggak ada Iya. pilihan. Sama ibu dikasih pilihan cuma satu ya. Ya memang Ya, sebagai iya, putra betul. yang mengabdi sama orang tua ya nggak ada cara lain. Nggak ada gitu cara, kan. betul. Apalagi orang tua yang emang mengajarkan kita dari dasar kan. Orang Iya. berarti belajar membaca, belajar menghitung segala Betul. macam. Nggak berarti gini mungkin bapak ibu beliau tuh benar-benar bisa menikmatin hidupnya dengan pekerjaan sebagai seorang guru. Betul. Ya, makanya kalau putranya jadi dosen kan berarti ada peningkatan. Gitu kan. Iya. Iya, kalau anak kita nanti jaksa, ya paling enggak anak kita bisa jadi apa gitu Amin. kan. Iya, kalau Iya. beliau sudah berhasil betul kan. Ibunya Iya. istilahnya S1, beliau sudah profesor Betul. bertingkat, sudah melebihi. Prof juga lulusan Unsud S1 S2 Ya, S1 saya masuk 84. Oke, Ya, selesai 89. Kemudian jadi dosen 90. 94 berkesempatan S2 di Unpad Pajajaran. Pajajaran di Bandung, betul. Kemudian 99 saya kembali lagi ke Bandung untuk ambil S3-nya. Siap, Oh, siap, jadi siap, siap. rupanya beliau ini jebolannya Pajajaran. Jadi dari Bandung sudah kembali. Bangga lah kalau jadi orang Bandung ya. Iya, tahu. Terus kemudian Prof, perjalanan karir berikutnya Prof setelah lulus S3? Ya, setelah lulus S3 kembali lagi ke fakultas sebagaimana teman-teman menjadi dosen gitu ya. Iya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ya diberi amanah untuk menjadi wakil direktur pasca sarjana ya. Oh. Kemudian setelah selesai ini dikasih amanat lagi, pindah ke fakultas lagi menjadi dekan fakultas Oh. hukum. Ya mohon doanya agar bisa amanah. Amin, amin, amin. Waduh, amin, ini amin, berarti amin. jadi dekannya masih baru ini Masih ya? baru. Masih baru. Jadi kalau Makanya. bicara tentang dekan fakultas hukum itu pasti punya program kan Prof? Iya, dalam waktu iya. jangka pendek, jangka menengah. Program Prof jangka pendek apa ini Prof untuk membesarkan fakultas hukum Prof? Ya, paling tidak melanjutkan program dekan sebelumnya. Ya, konsistensi program ya. Apa namanya, melakukan kerjasama dengan baik instansi dalam negeri maupun luar negeri ya. Yang hari ini saya kesini sebenarnya juga dalam rangka untuk memfollow up MOU ya dengan Kejaksaan Agung gitu. Iya. Yang Iya, sudah iya, ditantangin iya, oleh Pak Rektor beberapa waktu yang lalu. Ini Kemudian- implementasinya Prof ya. Implementasinya. nanti perjanjian kerjasama dengan fakultas. Gambarannya apa aja nih Prof? Kerjasamanya biar sobat ADSD maupun berada Iya. bisa paham betul programnya ke depan. Ada 3 aspek sebenarnya kan ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Itu menjadi concern kita dalam apa namanya kerjasama nanti ya. Di dalam pendidikan ya, alhamdulillah ini teman-teman jaksa yang masih punya idealisme, semangat belajar, kemudian belajar di tempat kami untuk menempuh S3-nya gitu. Ya, sebenarnya di daerah juga beberapa kejaksaan jaksa di Kejaksaan Negeri juga sudah kuliah di S2 gitu loh. Jadi itu follow up-nya ya. Kemudian nanti kami juga berencana untuk membuat semacam pusat kajian tentang kejaksaan. Iya, syukur kalau itu ada ya, betul. Itu yang jelas kalau pusat kajian kejaksaan itu nanti menjadi yang kesekian karena ada di beberapa universitas juga sudah ada Pak. Seperti di Universitas Hasanuddin. Betul. Tapi ke titik beratnya fokus di mana tuh kajiannya nantinya tuh Prof? Ya tentang semuanya biasanya tentang kewenangan, pengembangan Enggak, organisasi. biasanya kan di satu fakultas ini misalkan di Unsud ini fokus ke kajian yang ini gitu kan biar lebih fokusnya gitu. Itu yang nanti akan kami bicarakan biar lebih fokus, jangan sampai mungkin ada semacam pengulangan yang sudah ada di pusat kajian yang lain. Makanya kami bisa dibahas tentang pusat kajian kejaksaan terkait restoratif justice gitu. Bisa jadi karena guru besar tidak tetapnya kan sudah pidatonya juga masalah itu kan. Nah, nanti mungkin kita kembangkan. Nah, nanti kami bicarakan dengan teman-teman di backgroundnya yang pidana gitu ya. Ya kan ada juga Prof Ibnu, Prof Agus Raharjo yang bidang kajiannya pidana. Betul, Prof. Iya, keren banget ya kalau itu ada ya. Semoga terwujud cepat ya. Terus mungkin ada juga nanti program beasiswa ya Prof ya. Ya mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti. Yes.
bukan kita Jagi. Kan masih memungkinkan kan? Oh iya masih mungkin ya. Iya. Masih memungkinkan. Oh iya, Ustaz. salaman dulu. Kalau Iya. yang namanya belajar kan sepanjang masa, Iya sepanjang betul. hayat, gitu. Tuh ada nggak sih Prof mahasiswa yang paling tua di Tuh, kan. Unsud ada usia berapa? Tuh, kan Prof, nggak enaknya begitu tuh Prof. Enggak, soalnya ada beberapa universitas itu ada yang mahasiswanya Udah gini aja, Prof, 65 di Unsud tahun. ada batas usia gak Prof? Oh gitu, enggak. Wah. Nggak ada. Ada. Berarti Lama kita tuh. masih sampai akhir hayatnya Akhir Prof. Betul. Prof, ini kita bicara lagi tentang organisasi kejaksaan. Prof. Iya. Saya ngelihat, saya merekam apa dari jejak digital Profesor juga pernah buat statement tentang pengembangan organisasi kejaksaan. Ya minimal mungkin pernah secara pribadi bikin kajian tentang kejaksaan lah khususnya Enggak, ya. yang jelas begini Organisasinya. beliau pernah menulis tentang sesuatu tentang kedudukan kejaksaan yang perlu dicantumkan dalam konstitusi ya, Prof. Betul ya. Oh. Jadi sekarang mungkin kita merefresh lagi nih kemudian. Ya, Jadi ya. menurut Profesor sendiri ke depan organisasi kejaksaan seperti apa, Prof? Jadi begini, beberapa waktu yang lalu memang saya dalam sebuah seminar ya yang diadakan di Fakultas Hukum mungkin tahun 2015 kalau nggak salah atau 2017 gitu. Ketika dimintai pendapat untuk rencana undang-undang tentang kejaksaan ya, saya mengatakan begini ya. Kenapa Kejaksaan Agung itu atau kejaksaan itu tidak masuk dan tidak diatur dalam konstitusi kita ya. Sementara kepolisian juga diatur ya. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan bagaimana cara reposisi Kejaksaan Agung untuk penguatan Kejaksaan Agung. Saya sambil berguru sebenarnya ya dalam posisi seperti sekarang pun sebenarnya sudah kuat. Nah, orang kalau diundang oleh kejaksaan juga ketar-ketir ya. Tapi dalam perspektif saya sebagai orang yang membidangi di hukum tata negara tentunya tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Betul. Kalau kita cari rujukannya di dalam Undang-Undang Dasar 45, walaupun dalam tataran akademik itu bisa ada perdebatan, sebenarnya pengaturan tentang kejaksaan di konstitusi sangat terbuka kalau kita melihat ketentuan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 45 bahwa badan-badan lain yang terkait atau berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, kan gitu. Siap. Kepolisian sudah diatur di dalam undang-undang. Namanya nomenklaturnya juga muncul dalam konstitusi. Tetapi untuk kejaksaan itu tidak muncul dalam konstitusi ya. Makanya saya termasuk orang yang mendorong agar bila ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya itu diatur dalam konstitusi, saya pikir akan menjadi satu hal yang lebih baik dalam perspektif konstitusi kita. Tapi kan itu menyangkut keinginan politik, kemauan politik bangsa kan, Prof. Kalau mau amandemen Undang-Undang Dasar. Oh tentunya, Jadi karena butuh banyak komitmen seluruh pihak kan. betul. Prof? Jadi untuk mengadakan sebuah amandemen Undang-Undang 45 kan harus ada beberapa faktor yang mendorong untuk terjadinya itu ya. Salah satunya ya bagaimana kemauan politik lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ya dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ya. Termasuk di dalamnya adalah ya bagaimana mereka-mereka lembaga-lembaga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari MPR. Ada DPD, ada DPR, kan begitu ya. Komitmen untuk itu gitu. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga ada sebuah lembaga negara kita yang minta untuk amandemen, yaitu DPD pada waktu pertama kali DPD dilantik itu zaman ketuanya kalau nggak salah Ginanjar Kartasasmita. Begitu dilantik dia mewacanakan untuk amandemen. Kemudian juga ada teman-teman dari DPD ya, TA-nya tenaga ahlinya yang datang ke tempat kami untuk membicarakan tentang persoalan itu. Saya katakan kalau mau amandemen tentunya jangan hanya parsial persoalan yang itu, tetapi coba secara komprehensif. Jadi sebenarnya struktur ketatanegaraan kita berdasarkan Undang-Undang 45 setelah diamandemen itu ada kelemahan-kelemahan apa tidak? Dan itu harus menjadi PR kita bersama ya, harus dibicarakan bersama, tidak kemudian masing-masing itu berpikir sendiri-sendiri. Ya misalnya gini,
kejaksaan yang saya tadi ngomong, kalau bisa diatur dalam sebuah konstitusinya, itu pun jangan hanya sendirian bekerja, termasuk juga secara komprehensif gitu. Teman-teman yang lain juga ya. Misalnya gini, terkait dengan penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, itu juga harus bekerja. Betul. Ya, dari kejaksaan juga harus bekerja. Dari yang lain-lainnya juga begitu gitu. Sehingga format ketatanegaraan ke depan yang diinginkan dengan melihat berbagai macam kelemahan dalam tanda petik dengan hasil amandemen Undang-Undang 45 itu bisa formulasikan dalam bentuk sebuah usulan sebenarnya bagaimana ke depan kehidupan ketatanegaraan kita yang dikehendaki dengan amandemen itu. Saya pikir itu. Jadi memang sangat tergantung pada kita lah, masyarakat bangsa ini melalui wakil-wakilnya ya, melalui lembaga Dewan Perwakilan Daerah, DPR sebagai organisasi atau lembaga yang merupakan bagian tidak terpisah dari yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi selama ini kajiannya sudah ada, Prof? Kajian untuk amandemen sudah? Iya, sudah ada ya, sudah Prof, ada, ya? karena kami di Universitas Jenderal Sudirman juga sudah beberapa kali terlibat untuk mengkaji sistem ketatanegaraan kita ke depan. Kami juga pernah diajak untuk melakukan survei tentang implementasi Undang-Undang 45 ya, kelemahan-kelemahan apa dalam implementasi itu. Bahkan sampai hari ini pun kami sedang melakukan penelitian terkait dengan beberapa isu ya, untuk perubahan Undang-Undang 45. Mulai dari masalah perekonomiannya ya, kemudian masalah perubahan Undang-Undang 45, termasuk terkait dengan bendera kita ya, hal lagu kebangsaan kita, kebudayaan ya, itu juga sedang dikaji. Yang itu nanti insya Allah selesai awal-awal Desember atau paling akhir ya pertengahan Desember. Ya. Prof, sebagai main state organ ya, kejaksaan itu memang, kalau pendapat pribadi saya, Prof, memang perlu sentuhan khusus kan, Prof. Iya. Karena kita ini bukan lembaga penunjang sebenarnya, tapi termasuk yang main state gitu. Artinya memang benar-benar utama dalam penegakan hukum. Betul. Tokoh sentral dalam penegakan hukum. Betul. Gitu. Tapi mulai dari mana nanti, Prof, perubahan-perubahan dalam konstitusi itu? Kalau dari kejaksaan sendiri kan juga berharap ada dukungan dari para akademisi tentunya. Karena kajian-kajian dari akademisi sangat berarti penting bagi kejaksaan. Dan itu kan karena sudah memungkinkan juga kan, Dok? Prof, gitu loh, Prof. Jadi begini, kita harus menyadari juga bahwa tidak mungkin sebuah konstitusi itu mengatur detail. Ya, mengatur detail tidak mungkin, karena Kisiver mengatakan bahwa yang namanya materi muatan konstitusi hal-hal yang sifatnya fundamental. Betul. Ya, pokok-pokoknya saja. Dan itu nanti diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rendah. Tetapi maksud saya ya, ketika nomenklatur kejaksaan itu muncul dalam sebuah konstitusi, itu menunjukkan bahwa tingkat urgensitasnya itu lebih mantap itu kalau diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Bukan berarti misalnya ada KPK sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, atau lembaga-lembaga yang lain misalnya Komnas HAM itu juga tidak ada. Tapi bukan berarti tidak penting, itu penting. Tapi kalau itu diamanatkan langsung dalam konstitusi, itu menunjukkan bahwa negara itu mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap eksistensi sebuah persoalan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara negara hukum, Prof, tentunya kejaksaan seharusnya ada dalam konstitusi, Prof. Saya pikir itu, karena jelas itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Betul. Apalagi pasal 24 ayat 1 kan jelas itu ya, kekuasaan kehakiman kan kekuasaan yang diselenggarakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Betul. Kemudian di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejaksaan kan juga merupakan penegak hukum. Tentunya itu mestinya menurut saya itu akan lebih bagus ya, kalau memang itu bisa diperjuangkan untuk diamanatkan langsung menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar, sekalipun tentunya tidak terlalu komprehensif. Nanti detailnya tentang lembaga kejaksaan ya diatur dalam undang-undang tentang kejaksaan, saya pikir itu. Sekarang lihat aja misalnya dari sisi pengangkatan Jaksa Agung berbeda dengan Kapolri. Iya kan? Berbeda dengan Panglima juga. Panglima berbeda. Sementara kalau kita lihat Jaksa Agung Amerika itu memang presiden, tetapi pengesahannya
House of Representatives atau Senat kalau nggak salah itu. Senat. Jadi artinya ada keterlibatan pihak lain gitu loh. Jadi dan walaupun dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kabinet presiden ya kedudukannya, tapi dari sisi pengangkatannya itu ada perbedaan gitu. Kalau selama ini kita kan Jaksa Agung kan mau presiden kan. Iya kan. Nah, betul, Prof. Jadi mungkin ke depan ya kalau Kapolri kan jelas ya presiden maunya siapa, kemudian nanti komunikasi ada dengan lembaga lain, akan lebih mempunyai bobot yang lebih barangkali ketika materi muatannya diamatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 45. Sekalipun sekarang misalnya kalau orang yang berpikirnya tadi seperti dikatakan ya bisa saja, tetapi siapapun bagaimanapun aturannya diadakan di dalam konstitusi ataupun tidak, cukup dengan undang-undang yang tetap kita berharap ya harus bisa mengatakan yang benar adalah benar, salah adalah salah dari siapapun kepada siapapun. Gitu. Nah gini Prof, itu kan pemikiran ideal ya Prof Ya. dari akademisi. Kan mungkin saya yakin rata-rata kan mungkin akademisi seperti itu pemikirannya Prof. Betul. Nah, ini yang menjadi sulit ini apa Prof? Apa emang karena ini suatu keputusan politik? Saya pikir bisa jadi seperti itu ya, karena setiap produk hukum apapun itu kan tidak lepas dari kepentingan politik ya. Dan kalau saya meminjam istilahnya Prof Mahfud kan, yang namanya hukum kan kristalisasi dari pertarungan yang berseberangan antara satu dengan yang lain. Betul, Nanti siapa yang kuat itulah yang mengkristal menjadi sebuah norma kan gitu kan. Jadi sekarang menurut saya ya bagaimana para politisi punya sifat juga negarawan, jangan semacam-macam politisi gitu kan, atau politikus gitu kan. Tapi dia mempunyai sifat negarawan yang berpikir bagaimana ke depan, berpikir Bangsa ini membawa bangsa ini kemana? kemana yang lebih ideal, lebih bagus mungkin. Ya minimal pemikiran akademisi yang lebih objektif itu lebih dipertimbangkan ya Prof ya. Mudah-mudahan, Gitu Mas Dedi. Prof, kalau kita bicara tentang pengembangan organisasi, memang kita bicara tentang keinginan politik bangsa. Itu kita harus sepakati, Prof. Betul. Nah, ini dengan urgensi adanya RUU Kejaksaan ke depan, menurut Prof seperti apa, Prof? Ini sebenarnya ya karena ini levelnya kan undang-undang ya. Paling nggak momentum di rancangan undang-undang juga harus difikirkan benar-benar agar apa dan bagaimana tentang kejaksaan ke depan itu juga harus lebih baik lagi ya. Lebih disegani ya, lebih dipandang sebagai sebuah institusi yang memang mampu menegakkan hukum dan keadilan gitu loh. Itu saya punya pengen, sekalipun ini tarafnya dalam undang-undang ya. Karena tentunya undang-undang kan dibuat dalam sebuah era tertentu, akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tumbuh berkembang di dalam proses pembuatannya. Iya, pada saat dibuat Prof. Kita kan 2014 ya. Siap, Bro. Undang-undangnya kan Undang-Undang 16 ya, 2014 kan sudah dibuat sekian tahun lah ya. Betul. Dan itu sangat dipengaruhi oleh yang tumbuh berkembang pada waktu itu, kemauan politik hukumnya lah. Sekarang kan eranya sudah berbeda ya. Era digital sudah tidak bisa dipungkiri ya. Betul. Bagaimana agar kejaksaan ke depan juga tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu masif. Betul. Kemudian penegakan hukum, keadilan bisa tercapai di dalam suasana yang begitu masif ini, digitalnya itu loh. Betul, Bro. Itu. Ternyata ya. Kali ini kita podcastnya serius terus ini. Betul. Soalnya bahasnya tentang Berat. Terus Prof, dengan kita agak senggol-senggol kampus nih, Prof. Siap. Ini dengan kampus bebas apa namanya? MPKM. Apa itu Prof namanya? Merdeka Belajar, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Konsepnya seperti apa sih, Prof? Jadi begini, proses pembelajaran di fakultas ya, itu tidak seperti dulu. Iya. Kalau dulu saya fakultas hukum, ya hanya mempelajari kurikulum yang ada di fakultas hukum. Ya, kita tidak bisa mempelajari di luar yang mata kuliah yang sudah disediakan. Nah, ketika Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dilaksanakan atau menjadi satu tren sekarang, itu artinya
mahasiswa Fakultas Hukum pun bisa mengambil mata kuliah dari prodi yang lain. Oh, bisa Ya, ya, Prof? yang tentunya diharapkan sebenarnya mata kuliah itu menunjang peminatan calon mahasiswa. Itu satu. Kemudian yang kedua juga ada proses magang, ya, yang nanti dinilai SKS-nya 4 bulan. Nah, beberapa ini sedang berjalan ya, 4 bulan, selama 4 bulan kita juga melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri di beberapa kejaksaan di wilayah Bali Mas Cakep ya, sehingga mahasiswa yang semester 5 itu Bisa sudah magang. ya bisa magang. Dan memang yang kita harapkan mahasiswa-mahasiswa ini ketika magang juga memperoleh transfer knowledge itu loh. Oke. Ya, dari lembaga, dari instansi yang kita kirim mahasiswa. Nah, misalnya dengan Kejaksaan Negeri diharapkan juga mahasiswa ini bukan sekedar hanya menerima surat nganter ke disibu, bukan itu, betul, tapi bisa Latihan buat tuntutan di tempat, betul. biar nempel dengan jaksa ya. Iya. Sehingga dia tahu persis tugas pokok fungsi jaksa apa, ya, bagaimana cara membuat tuntutan, bagaimana mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi jaksa gitu. Sehingga 4 bulan ini kita hargai kalau nggak salah 20 SKS, diharapkan bisa 20 SKS Banyak sekali ya. Banyak, iya, Prof. gitu. Nah, nanti yang dikonversi mata kuliah tertentu gitu ya, yang dianggap Jadi pengen kuliah lagi nih, Wah, Prof. betul. Waduh, kalau gitu kan kita bisa kerja sambil itu kan praktek kan, Prof. Iya. Iya, Jadi Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Nah, Tapi itu nggak ada penambahan SKS, Prof. Kan Enggak. biasanya kan satu. enggak. Walaupun ngambil dari Iya. Karena jujur aja, Prof, kan kalau zaman kita MKDU-nya kan ada banyak mata kuliah yang setelah kita kerja nggak begitu Iya, kepake kan? betul, ya? ada kan teoritis, Betul kan? Teoritis, praktisnya nggak ada, betul, Prof. Iya tuh. Iya. Oh, tapi itu pun yang boleh diambil ada kriterianya berarti ya, Prof ya. Ya. Nggak sembarang berarti ya, Ya, Prof ya. dosen pembimbing nanti akan mengarahkan ya. Sebenarnya Anda itu peminatannya di mana ya, sehingga dengan informasi yang dosen pembimbing peroleh nanti kita arahkan untuk magangnya di mana. Kalau dia kepengen jadi notaris misalnya ya, dia juga kita arahkan untuk bisa magang di kantor notaris ya. Oke. Gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya oleh Mas Menteri barangkali menjadi satu hal yang diharapkan gitu. Tuh, Gitu, Sobat Adiaksa, informasi ini menarik Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak fokus di kelas mendengarkan Pak dosen. Berarti, Bisa refreshing setengah tahun ya, Prof ya. Memang Di 4 kantor- bulan, Oh, 4 bulan. Memang Oh, 4 Mas bulan. Menteri ini luar biasa, terobosan. Kita harus akuin. Nanti Iya. kapan-kapan kita undang di sini lah. Iya ya. kan, jiwanya muda sama kita. Kan. Enggak, karena dia pakai konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda. Keren lah beliau. itu. Tapi untuk hasil yang maksimal, Iya, mudah-mudahan iya, ya. iya. Terus Prof, pandemi pasti berdampak terhadap dunia pendidikan. Pasti. Juga khususnya Pasti, di kampus betul. kan, Prof. Ya. Kira-kira dampak terburuk buat mahasiswa hukum apa, Prof? Jadi begini, sekarang yang saya alami ya, hampir 2 tahun kuliah daring ya, Dari yang hal-hal sepele ya kita nggak terlalu kenal dengan mahasiswa. Iya, Ya. betul. Dulu kan kita kenal dengan mahasiswa, bisa berinteraksi langsung dan sebagainya. Kemudian yang kedua memang transfer knowledge-nya mungkin tidak optimal lah ya. nggak gitu lah. maksimal ya, Prof. Iya gitu, karena kadang-kadang juga kan gini, beda kalau kita kuliah luring ya. Ya. Kuliah jam 7 misalnya atau 7.30, kita dari rumah itu sudah siap-siap, mulai mandi, mulai Betul, sarapan. Bro. Berarti sininya sudah mindsetnya memang saya akan menuntut ilmu. Betul. Tapi kalau sekarang model daring, mahasiswa itu ya kadang-kadang ya bangun tidur langsung, wah ini jam kuliah gitu kan. Wah, terus langsung masuk ya. Sambil main game. Kadang-kadang cuma fotonya aja. Karena kalau semuanya ditampilkan itu juga signalnya kadang-kadang jadi persoalan gitu, up and down gitu kan. Gitu. Bandwidth-nya turun dari. Iya gitu. Jadi ya harapan kita sih begini ya. Ini nggak mungkin model kuliah daring dan gabungan atau blended itu hilang dalam sistem kita ke depan. Ya. Ini karena sudah mulai familiar ya. Jadi mungkin yang kita harapkan ya dari mahasiswanya juga kita harapkan dia tidak hanya semata-mata mendengarkan proses interaksi melalui daring, tetapi juga harus mampu mencari ilmu-ilmu dari ya sumber-sumber yang lain. Demikian juga mahasiswa ya.
Kalau saya sebagai mahasiswa yang sebagai dosen yang sudah tua, senior itu, kadang-kadang perkembangan teknologi juga menjadi persoalan ya. Sekarang ada sistem yang kuliah blended, yang kemudian ada LDRU di tempat kami. Semua aktivitas perkuliahan itu tersistematis melalui IT gitu loh. Jadi ini kan juga dituntut kita dosen-dosen tua seperti saya untuk kayak kaum milenial gitu kan, agar tidak tertinggal gitu. Itu yang dibutuhkan ke depan. Jadi saya pikir kalau dari pihak mahasiswa juga bergeraknya sama menuju titik yang sama, dia itu sebenarnya ingin memperoleh ilmu, menambah wawasan, kemudian dosennya juga ingin mentransformasikan knowledge-nya kepada mahasiswa, ini bergerak bersama, nanti akan ketemu dalam satu titik keberhasilan menurut saya. Ya, keberhasilan buat mahasiswa, keberhasilan dosen kan kalau bisa apa yang disampaikan itu dipahami, dimengerti oleh mahasiswa kan gitu. Iya, tapi kalau itu dua-duanya sadar, kan mahasiswa tahu sendiri. Anak hukum dulu kan tahu sendiri, anak hukum apalagi ya Prof kan paling nakal-nakal ya Prof. Prof, Siap. kalau bicara tentang mahasiswa itu nggak ada habis-habisnya, Prof. Ya kan? Nah, tapi tentunya banyak prestasi yang telah dicapai oleh Unsur, Prof. Iya. Pertanyaan saya ada dua nih, Prof. Banyak nggak mahasiswa berprestasi dari kalangan kejaksaan yang saat ini sudah atau sedang dalam proses perkuliahan, Prof? Ada beberapa teman yang kebetulan dulu S1-nya bareng, kemudian beliau kuliah S2-nya di tempat kami ya. Kemudian oleh institusi kejaksaan ternyata ya ada apresiasi, dia berprestasi menjadi kajari kan itu kan. Itu kan satu kebanggaan kan gitu. Jadi ada nilai tambah lah ya. Ada kepercayaan dari stakeholder yang lain terkait dengan kemampuan alumni kita ya. Ya mudah-mudahan teman-teman ini yang mungkin nanti bisa menonton ya, para jaksa di lingkungan Barimas Cakep yang sekarang lagi kuliah di S2 ya, diseriusilah kuliahnya. Insya Allah ada nilai tambah ke depan. Tapi banyak juga Dok yang pada mahasiswa lulusan sana yang jadi jaksa atau malah banyak yang jadi artis. Kan banyak sekarang. Banyak loh. Lulusan hukum jadi banyak ya, Prof. Yang jadi artis apa yang jadi jaksa, Prof? Ya kalau di tempat kami ya ini satu banyak sekali alumni kami yang di kejaksaan. Oh banyak. Siap. Kemudian yang jadi hakim juga banyak. Ya. Hakim ya. Terus yang di jabatan-jabatan di ASN yang lainnya juga lumayan banyak. Ya. Sekjen MPR kita kan juga dari Fakultas Hukum. Oh iya. Iya. Sekjen MPR Republik Indonesia kan hanya ada satu itu kan di Indonesia. Itu alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Dr. Ma'ruf Cahyono. Jadi mau kuliah jadinya? Mau kuliahnya tuh nggak mau sekolahnya. Mau. Gimana kalau nggak sekolah, gimana nggak berhasil? Malah nanti gimana ya Prof tadi kan? Kalau di kita Prof, karena untuk menduduki pangkat 4A itu harus wajib S2, Prof. Wah, mantap itu. Minimal S2, Prof. Malah nanti mungkin ke depan ya untuk menjadi seorang kajat itu harus dokter loh. Nah, betul. Boleh. Sekarang jaksa agungnya aja udah profesor. Iya, ini beliau ini sebenarnya sudah dokter spesialis kandungan, Prof. Tapi sekarang masih memungkinkan nggak sih, Prof? Kita buka kayak model kelas kan di Purwokerto ada buka kelas di Jakarta. Kelas Jakarta gitu, Prof. Masih mungkin nggak sih, Prof? Saya pikir ginilah, sekarang gunakan aja media IT yang sudah memungkinkan dan itu sudah dilakukan oleh semuanya. Karena dulu yang kami pahami kalau kita yang universitas yang level tengah itu kan untuk membuat kuliah kelas jauh itu kan juga nggak ada keberanian. Dulu kami pernah Unsud membuat kelas jauh di Tenggarong itu waktu magister manajemen itu ya. Tapi kemudian kan dipersoalkan ya, walaupun sebenarnya Pejajaran ya Unpad, kemudian UGM juga ada kelas di Jakarta. Brawijaya ada Brawijaya juga ada ya. Tapi sekarang ya saya pikir nggak usah buat kelas jauh karena memang IT sekarang memungkinkan kita kuliah di rumah kita masing-masing. Toh itu jalan itu dan itu sekarang memang sarana yang sangat ya membantulah ya untuk teman-teman yang kemudian domisilinya jauh dari kampus ya untuk tetap memperoleh kesempatan belajar, saya pikir itu. Ya, tuh teman
sobat-sobat Adiaksa jangan lupa nih gabung dengan Unsut nih, mumpung Ingat, sudah bisa pakai IT. apa kata Prof tadi, jarak bukan hal yang jadi persoalan. Betul. Prof, terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir di podcast Ya, Kejaksaan terima nih. kasih. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terakhir ya, Prof. Insya Allah, Nanti insya ke Allah. depan kalau ada beberapa kajian-kajian hukum Ya. yang menarik yang bisa Ya. diangkat, Terima apalagi Prof ada tulisan yang keren bisa kita Iya ekspor di betul, sini Bro. nanti. Siap, Ini betul, mah, Bro. ini kajian-kajian kami yang sudah Iya, goal betul, gitu Bro. kan, Betul. biar makin itu. Mudah-mudahan Bro. nanti kalau ini terrealisir, kemudian Fakultas Hukum diberi kepercayaan untuk membentuk puslit tentang kejaksaan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana yang lebih memudahkan ya. Bagaimana kajian-kajian kejaksaan bukan hanya di beberapa universitas yang sudah ya. Seperti misalnya gini, Mahkamah Konstitusi kan juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi itu, PTN Fakultas Hukum untuk membuat puslit tentang konstitusi. Namanya ya sama, Pusat Kajian Konstitusi. Tapi itu justru bisa memperkaya ilmu ya, hal-hal yang berkaitan dengan spesifik konstitusi. Baik mulai dari bagaimana prosedur perubahannya, pembentukannya, implementasinya dan sebagainya. Demikian juga kalau puslit tentang kejaksaan itu dibentuk di beberapa perguruan tinggi, saya pikir tidak menjadi persoalan, karena itu juga akan memperkaya kan wawasan tentang lembaga kejaksaan ini dalam perspektif tentunya akademis gitu loh. Mungkin itu. Prof, terakhir pertanyaan dari saya nih, Prof. Bagaimana menurut Prof sekarang kejaksaan, Prof? Pakai kacamata seorang dekan Fakultas Hukum. Ya, dari Kejaksaan kacamata sekarang seperti apa sih? Gitu. dari kacamata akademisi lah kan, yang betul. Paling nggak jangan. dari luar. Menurut kacamata seorang Profesor Muhammad Fauzan. Fauzan. Nah, gitu. Ya, baik. Terima kasih. Saya berpendapat bahwa semakin ke depan kejaksaan menjadi lembaga yang memperoleh apresiasi ya kinerjanya ya, terutama dengan ditangkapnya beberapa koruptor ya, yang ini masih dalam proses ya. Ya. Itu mau tidak mau itu meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Amin. Karena dulu mohon maaf ya, ketika KPK itu didirikan itu kan sebenarnya juga karena ada persoalan trust gitu kan, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan ya. Mudah-mudahan ke depan itu ya trust ini bisa dikembalikan sehingga ke depan akan lebih baik dalam penegakan hukum ya, memperoleh kepercayaan yang masif dari masyarakat ya. Tentunya ini akan menjadi satu persoalan yang memudahkan kejaksaan untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kejaksaan pun sekarang sudah berubah gitu Ya, kan, Prof. gitu, saya pikir itu. Dan banyak sekali nilai-nilai keadilan masyarakat yang sudah mulai menjadi menjadi pedoman kejaksaan dalam pelaksanaan tugas itu. Banyak pedoman-pedoman yang sudah dilahirkan di situ. Ya mudah-mudahan itu menjadi bentuk komitmen kami untuk masyarakat. Saya berharap. Dan apresiasinya pun bukan sekedar kata-kata. Iya, Gitu. betul. Yang sudah dirasakan sama masyarakat itu sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus dibenahi ya. Terkait dengan terutama mungkin ya personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ya. Mungkin gini, perbaikan itu mungkin dari sisi tampilan dulu lah ya. Tampilan agar bagaimana kejaksaan itu lebih humanis. Jangan galak-galak gitu, Prof. Kami udah senyum terus sekarang loh, Prof. Gak ada galak loh. Betul. Lah, enak ini. Itu betul-betul dimasukkan objektif. Termasuk podcast kami, Prof. Bukan tanpa alasan, Prof. Kenapa kok kami itu tidak menggunakan seragam? Gitu. Kami sebenarnya karena masukan dari banyak pihak bahwa coba deh kalau seragam biasanya nggak ada yang nonton gitu. Karena kaku dan kita pun jadi terikat pangkat gitu, Prof. Nah, makanya dalam program DUDM kami juga konsepnya humanis gitu. Betul. Dan kami juga tanggalkan tuh konsep-konsep galaknya, macam-macam guyonan, kita pakai guyonan juga semuanya tuh, Prof. Dan mudah-mudahan masukan Prof itu sebenarnya udah masukan banyak orang sih, Prof. Cuman terima kasih Prof sudah begitu peduli tentang kita, karena
supaya teman-teman juga di daerah juga tahu bahwa masyarakat tuh sangat mencintai penegak hukum yang humanis. Betul. Nah, itu yang mungkin dirasakan Prof juga. Ya. Terima kasih masukannya. Itu Prof. kan baru satu, mungkin ada yang lain, Prof. Yang lain, Prof. Saya pikir gini lah, kalau kita bicara humanis kan itu bisa diterangkan panjang lebar kan gitu ya. Ya. Mulai dari tampilan bangunannya ya, jangan angker kesannya kan itu kan. Kemudian personilnya murah senyum gitu kan. betul, Seragamnya betul. juga saya pikir sudah humanis kalau seragamnya saya pikir ya. Tapi paling enggak ya nanti hal yang lain mungkin penting ya, personality dari masing-masingnya kan juga harus. Pengembangan personalitas Ya, seorang kan, jaksa ya, Prof iya, ya. betul. Ada nggak sih Prof di Fakultas Hukum unsur pengembangan personality untuk aparat penegak hukum, Prof? Nanti kalau ada puslit tentang kejaksaan. Asik, ini masukan penting nih. Satu. Dan yang paling tunggu beasiswanya, Prof. Kalau beasiswa itu harus ada ada program terkait dengan mungkin ada CSR dari BUMN gitu mungkin ke depan Ya, Prof. gini Bisa Mas, kalau mau kuliah ya melanjutkan, jangan berpikir ngumpulkan duit dulu. baru kuliah. Iya, jangan. Pokoknya kalau sudah ada nawaitu untuk mengembangkan ilmu yang melalui pendidikan, lakukan aja lah, laksanakan. Wih, ilmu lagi. Bismillah gitu aja. Bismillah. Dengerin itu. Lo katanya nabung. Saya Prof masa ini ngomong katanya mau S2, mau nabung dulu. Setelah lihat tabungannya Banyak, Prof. ganti enggak, mobil. 100.000 aja. Apa 100 Bukan, Prof. rupiah? Gimana bisa cepet? Mobil nggak jambah, motornya nggak nambah, kuliah nggak jadi gitu kan. Celenganmu setelah aku ketok-ketok isinya 100 rupiah terus mau. Tapi gimana? sudah ada wejangan dari Prof. Sudah nawaitu bismillah pasti Iya. jadi. Insya Allah. Terima Segera kasih daftar, Prof. segera daftar. Insya Allah Ya, kita ya. daftar. Dan ini pesan juga untuk kalian semua yang di daerah gitu. Jadi teman-teman nanti kalau minat silahkan hubungi Fakultas Hukum. Unsud. Unsud. Nanti akan dikasih pencerahan untuk Betul. gimana caranya bisa menjadi mahasiswa di Unsud. Dan metode-metodenya sekarang sudah Susah nggak sih Prof jadi mahasiswa di Unsud, Prof? Saya pikir susah tidaknya itu kan tergantung niat. Yang penting niat itu modal utama. Kalau kita sudah niat, bismillah, yang susah insya Allah menjadi gampang. Nah, tambah lagi ilmu niat. niat Yang mulu penting tapi kalau niat. nggak pernah action gimana? Tapi sudah dicatat sama Allah, tenang. Ya Prof ya. Aduh Prof. Terima Sobat, kasih Prof. Aduh, kayaknya udah jadi- tanpa terasa kita Iya. udah menghabiskan waktu beliau selama di Iya. Jakarta ini. Betul, Udah beliau hampir pun 1 kayaknya jam. sudah lelah dari jam 3 kan. Sudah jam Janjinya 3. katanya jangan lama-lama, katanya lebih dari setengah jam juga Prof. Prof. Kita sudahi podcast kita hari Terima ini. kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Prof. Terima kasih. Udah hadir dan semoga apa yang jadi tema kita hari ini bisa bermanfaat. Amin. Meskipun Amin. hanya sekecil apapun Ilmunya itu. pasti bermanfaat pasti Prof. bermanfaat. Dan sehat selalu Prof. Sehat Amin, selalu, amin. jaga Baik kesehatan dalam untuk karir kita dari semua. semuanya. Amin. Insya Allah. Salam buat keluarga besar di Insya Allah, insya Allah, Unsud. insya Allah. Prof. Terima kasih sobat. Sampai jumpa dan salam sehat.